Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Silakan Anda bantah ya. Jadi menurut Al-Quran, tanda seseorang itu muslim pengikut Muhammad adalah jidatnya gosong dan keras kepada non-muslim. Silakan bantahkan. Apakah itu salah, fitnah, yang keji, atau benar? Silakan. Memang Bang Medis, di dalam Islam itu diajarkan untuk berkasih sayang sesama kaum muslimin dan keras kepada orang-orang kafir. Ngaku dia. Di dalam Quran surah Al-Fatih kalau nggak salah. Ya, di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-29. Silakan dibaca. Jadi biar muslim tahu ini. Kalau jidatmu belum seperti ini, tandanya kamu belum menjadi pengikut Muhammad. Iya. Ya, silakan. Coba Bang Medis, boleh Gimana? sampaikan Bang Medis. Masa saya? Jangan saya, Bang. Bang, cobalah Bang sendiri. Nanti kalau saya terus yang baca Al-Quran, saya terus yang membuka Al-Quran, di dunia ini siapa muslim yang mau ngerti isi Al-Quran? Siapa yang membantu saya? Saya ingin menggunakan, saya ingin menggunakan orang Islam untuk menyebarkan pesan-pesan saya kepada saudara-saudara muslim. Makanya silakan buka Al-Fat ayat 29, silakan. Oke, bentar saya ambil Al-Quran dulu Bang Medis ya. Ya, santai saja, jangan buru-buru. Teman-teman yang baru ikut, ya teman-teman jangan lupa tap layar, share, bagikan. Terutama kalau Anda punya saudara Anda muslim, begitu ya, adik Anda masuk Islam kah, abang Anda masuk Islam, kakak Anda, emak Anda, bapak Anda masuk Islam, bagikan ini. Begitu. Dibilang saya biadab katanya. Gini loh, kenapa sih kalian tuh marah-marah? Baca dulu ini loh. Tanda seorang itu muslim adalah jidat gosong dan keras kepada non-muslim gitu. Kalau kamu membantah ini, kamu sama saja membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Ahmad Z. Kita tunggu dia ya. Bukakan ini. Abi, aku mau buka. Sudah ketemu Bang Qurannya? Udah. Oke, silakan. Ayat berapa tadi Bang Medis? Al-Fat ayat 29. Ya itu jidat gosong. Itu tanda seorang pengikut Muhammad. Silakan. Oke. Silakan. Sulit ini teman-teman. Lama ya. Kita tunggu teman-teman. Kita tunggu. Ya nggak apa-apa. Karena begini teman-teman. Orang Islam itu kan saya sudah sering bilang. Mereka itu adalah kaum yang tidak pernah mengerti Al-Quran. Bahkan untuk membuka ayat Quran saja mereka membutuhkan waktu berhari-hari. Seandainya mereka mengerti isi Al-Quran, niscaya mereka akan meninggalkannya. Silakan. Kenapa sampai? Oke, ayat ke-29. Ya, silakan. Mana? Lama. Tahu nggak surat Al-Fat ada di mana? Tahu. Oke, silakan buka surat Al-Fat ayat yang ke-29. Saya buka handphone aja Bang Medis biar. Iya, buka aja handphone sama saja kok. Orang udah zaman teknologi. Gimana? Oke, bentar. Saya kasih dulu.
Al-Fat ayat 29, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Betul nggak? Berarti tanda seorang pengikut Muhammad itu bersifat keras kepada orang kafir. Ya. Nah, terus Kufari ruhama ubain. udah sampai keringetan dia bacanya, udah sampai macet-macet. Macet-macet, Bang Aman. Inilah saya bilang, istrinya sudah dikasih kode-kode. Kau nanti matikan ini ya, sinyal wifi ya. Nanti matikan sinyal wifi. Ini nanti kalau nggak kau matikan sinyal wifi, habis agama kita ini, bisa bablas ini. Ya, tangan-tangan saya di sini ya, lihat nih. Apakah saya mungkin ini, coba deh, kan? Udah dimati-matikan sinyalnya. Pintar mereka ini. Coba ulangi lagi, tadi tidak kami dengar. Tadi tidak kami dengar, karena sinyalnya putus-putus. Ya. Ayo. Teksnya bahasa terjemahannya aja. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa rahmat bagi Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Stop dulu. Orang-orang yang menjadi pengikut Muhammad itu, yang bersama-sama dengan Muhammad itu, keras kepada orang kafir atau non-muslim, betul? Betul. Oke, lanjut. Tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud, betul? Betul. Oke, ini tanda apa nih? Ya, ini tanda bekas apa? Bekas sujud. Nah, berarti betul tidak tulisan ini? Tanda seorang itu muslim adalah jidatnya gosong dan keras kepada non-muslim. Betul? Betul? Betul. Betul. Mana ada tanda seorang muslim itu rahmatan lil alamin, mengasihi orang yang berbeda keyakinan, lembut kepada sesama manusia. Bohong semua. Bohong yang nyata. Makanya saya bilang, Bang. Di sini dikatakan keras. Bentar. Silakan. Di sini dikatakan keras terhadap orang kafir itu dari sisi akidahnya, Bang Edis. Bahwa kaum muslimin diedit lagi Al-Qur'annya, diedit lagi. Orang-orang tenang. Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu bersikap keras kepada orang muslim, non-muslim, dan bersikap lembut kepada sesama muslim, betul? Betul. Oke, bersikap keras. Artinya, kalian kalau ketemu non-muslim, kalian nggak ada senyum-senyumnya. Marah, keras, tahu kan? Keras, militer. Makanya saya bilang. Oke, boleh saya jelaskan, Bang Edis? Oke, silakan. Jadi di dalam Quran surat Al-Fat ayat 29 ini, Bang Edis, dikatakan keras terhadap orang kafir, bahwa kaum muslimin itu keras terhadap orang kafir. Ini keras ini dalam sisi apa? Dalam sisi akidahnya. Bersikap. Akidah ini susah ini memang tambah-tambahin Al-Qur'annya. Kenapa kamu menambah-nambahi isi Al-Qur'an? Coba dibaca lagi. Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu bersikap keras, sikapnya. Iya, sikapnya keras. Artinya tingkah laku kamu, sifat kamu, sikap itu dalam artinya seperti ini, Bang Edis. Sikap perilaku seorang muslim itu kepada orang kafir itu mereka harus keras. Ya memang iya, makanya ada gereja ditutup-tutup. Iya kan? Orang lagi kebaktian di gereja orang, kacanya dipecahin. Ya, memang karena terinspirasi ajaran Al-Qur'an. Gimana? Begini, Bang Edis, ini di dalam Islam itu namanya al-wala dan wal-bara, yaitu cinta dan kebencian. Cinta itu sesama kaum muslimin, Bang Edis, sesama saudara seakidah. Iya. Baru berlepas diri atau bersikap keras itu kepada orang kafir dalam sisi apa? Akidahnya mereka, pemahamannya mereka, Bang Edis. Jadi kita kenapa kamu tambah-tambahi bersikap keras dalam hal akidah? Bang Edis. Di sini, Bang Edis, di sini dikatakan bahwa bersikap keras ada sikap seorang kaum muslim kepada orang kafir itu. Contohnya, ketika orang kafir itu memaksa kita atau membuat kita memaksa untuk atau meminta kita untuk mengucapkan selamat Natal, contohnya, Bang Edis ya. Nama-namain ini susah nama-namain ini. Bentar. Ini sudah masuk dalam ranah akidah. Jadi jika seorang muslim itu mengatakan seperti itu, berarti dia telah mengakui bahwa Tuhan itu melahirkan anak. Jadi seorang muslim tidak pantas untuk mengucapkan hal itu, Bang. Baik. Itu salah satu contoh sikap kerasnya kaum muslimin kepada orang-orang kafir, Bang Edis. Baik.
kita anggap-anggaplah ya, asumsi liarnya dia kita anggap-anggap saja atau kita turutilah. Nanti apa hasilnya kalau kita menuruti apa yang merupakan halusinasi dia. Oke, kamu mengatakan bahwa orang-orang muslim itu tandanya itu adalah bersikap keras kepada non-muslim dalam hal akidah. Salah satu hal misalnya ketika Anda melihat orang-orang non-muslim itu akidahnya misalnya mengatakan selamat hari Natal. Betul? Betul. Oke, di dalam Al-Quran ada tidak ucapan selamat hari Natal? Tidak ada. Ada. Oke, bukakan Quran surat Maryam ayat 19 ayat yang 33. 19 ayat 33. Memang orang muslim ini teman-teman, kalau mereka baca terjemahan Al-Qur'annya, murtad mereka meninggalkan agama Islam. Surat Maryam, Quran surat yang ke-19, ketik aja QS 19 ayat 33. Jangan nih ubarakan ain namakum tuh. Terjemahannya dong, terjemahannya. Oh iya, bentar. Surah Maryam ayat 33. Selamatlah aku, selamatlah atas kelahiranku ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat dan hidup. Silakan. Ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya ya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Artinya kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. siapa yang mengucapkan itu? Nabi Isa. Nabi Isa. Artinya ada ucapan selamat nggak atas kelahiran Nabi Isa? Gak ada ucapan selamat. Coba dibaca. Baca. Ulangin. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Pada hari kelahiranku. Hari wafatku. Dan hari aku dibangkitkan kembali. Oke, berarti ada ungkapan kesejahteraan. Aduh, suara Anda sudah mulai nih macet-macet ini. Inilah udah mulai pakai intrik-intrik lama ini. Coba bisukan dulu. Aduh, Anda bisa mendengar suara saya nggak? Bisa nggak Anda mendengar suara saya? Udah mulai intrik lama. Gimana Ahmad? Baiklah, perbaiki dulu sinyal. Nanti saya balik lagi udah. Alasan saja. Nanti saya balik lagi. Sekarang gimana? Oke, udah. Ya, parah. Ya parah sinyalnya itu dulu di bawah sana. Gini ya, kalau ada muslim naik kemari, cobalah kamu itu belajar dulu. Atau kalau kamu tidak punya pengetahuan, kamu berguru sama saya. Kamu kebanyakan berguru sama ustadz, ya kamu bisanya cuman ketemu huruf nun, ketemu ini, huruf ini hukumnya, itu aja kamu taunya. Sudah saya bilang, kalau kamu belajarnya sama ustadz, kamu belajar membunyikan huruf hijaiyah. Kalau kamu belajarnya sama Edis TV, kamu memahami isi daripada Al-Quran. Terima kasih Bang Toyo, terima kasih Bang Toyo. Ya teman-teman sekalian ya, sekali lagi yang muslim-muslim ya, ini ada 8.400 orang yang menonton nih. Jangan kamu permalukan agama Islammu. Yuk silakan naik. Dan marilah kita beradu argumen, berdebat dengan cara yang baik. Ya. Kita kasih naik ada Ray Sakti. Ray Sakti Perisai. Ya, selamat malam Ray Sakti Perisai. Iya, selamat malam. Silakan Bang, nyalakan kamera. Saya bantu dari sini ya Bang ya. Itu. Silakan. Oke. Saya konfirmasi dulu Bang Ray. Anda Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Ya Bang Ray, seperti yang barusan saya utarakan tadi Bang Ray. Jadi kalau ajaran Kristen itu, tanda-tanda bahwa dia pengikut Yesus itu, dia hidup baru. Dia meninggalkan hidup lamanya, kemudian dia hidup baru sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Apa ajaran Tuhan Yesus? Supaya mengasihi sesama manusia, tidak bersaksi dusta terhadap sesama manusia, menghormati orang lain, orang yang lebih tua, dan banyak lagi hal-hal. Makanya belajar Injil. Nah, sementara tanda-tanda seorang itu muslim bukan melakukan hal itu. Tanda-tanda seorang muslim itu bukan dia jadi orang baik, menolong sesama, bukan itu.
Tanda-tanda seorang itu muslim adalah jidatnya gosong dan sifatnya itu keras kepada non-muslim. Coba, benar atau salah statement saya itu? Iya, tanda secara fisik ya, memang betul. Jidat itu akibat dari gerakan ya, sholat. Memang tercipta, ada juga yang tercipta. Kosong begini ya? Ya, itu ya. Gitu. Dia sudah mengaku itu. Terima kasih pengakuan Anda. Terus. Namun yang utama dari itu adalah tidak menjadi syarat bahwasanya dia itu benar-benar seorang muslim yang sejati. Begitu. Sebentar. Anda mau melawan Al-Quran? Begini Bang, sebab yang utama adalah keikhlasan. Iya. Oke, dalilnya, coba dalilnya. Nampaknya Anda sudah kaum yang sudah tidak lagi percaya kepada Al-Quran ini. Coba, silakan. Iya, dalilnya? Muslim yang utama adalah muslim yang... Bukan Bang, biar saya buka ayatnya. Dasar Anda berbicara itu, kalau dasar saya berbicara ini, itu surat Al-Fat ayat 29. Tanda-tanda orang yang ciri-ciri orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu, mereka itu keras kepada non-muslim. Dan di bekas di muka mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Nah itu, lihat itu, kelihatan kan? Itu dalilnya surat Al-Fat 29. Bunyinya Coba gimana? dalil Anda mengatakan, yang barusan Anda katakan mana? Dalil bahwa seorang itu tanda-tandanya muslim sejati, dia ikhlas, dia berbaik. Mana? Coba. Di dalam hadis tercatat seorang muslim atau Islam yang sejati Hadis apa? adalah seorang yang Iya, hadisnya apa Bang? Biar saya bukakan. apa ya? Lupa saya. Ngarang bebas lagi. Iya. Bang, kalau ngarang bebas begini gimana kita mau diskusi, Bang? Adalah orang yang terlepas dari lisan dan perbuatannya. Itu adalah ciri-ciri muslim atau Islam yang utama. Itu. Iya, dalilnya di mana, Bang? Lupa. Oke, baiklah Bang, saya turunkan dulu ya Bang ya. Kalau lupa-lupa begini saya turunkan. Mohon maaf ya Bang ya. Saya turunkan dulu. Teman-teman, tolong ya, kalau naik persiapkan begitu, supaya kalian itu tidak malah membuat tawar hati orang-orang muslim di sini yang sudah ragu-ragu dengan agama Islam. Banyak loh orang-orang yang sudah meragukan ajaran Islam, ajaran Muhammad, ajaran Quran. Mereka itu menanti-nantikan jawaban ini. Mana ya ustadz-ustadz tidak ada jawabannya. Ayo silakan. Ayo. Oke, kita kasih naik ada Ramli. Ya, selamat malam Saudara Ramli. Selamat malam. Ya, Muslim Bang. Saya Murtadin. Terus masih muslim bos. Enggak. Masih muslim. Enggak. Saya Murtadin. Muslim Murtadin masih Muslim. Ini bingung saya ini, coba nyalakan kamera dulu. Ini Anda sudah mau keluar dari agama Islam tapi teman Anda masih mengaku Islam. Coba nyalakan dulu kamera. Muslim, Apa sebenarnya yang terjadi nih? Saya pengen dengar cerita nih. Apa yang sesungguhnya terjadi? Sebenarnya tadi akan kiamat bang. Enggak turun. Ini nyalain kameranya Saya bantu gimana dari Bang? sini ya. Saya bantu dari sini Bang. Ya. Jangan bikin pusing umat. Membikin pusing umat. Tapi kalau mereka bilang sama saya katanya gara-gara nonton Edis TV orang pada mualaf. Ini gimana ini? Ya. Ayo coba nyalakan kamera dulu Bang. Itu ada suara musik-musik apa itu Bang? Musik itu haram kata Muhammad Bang. Haram. Bukan musik, solawat bang. Solawat. Wah ternyata seorang ustad. Nah, oke Bang. Saya mau nanya dulu nih Bang. Bang. Tapi boleh dikecilin Bang? Ini solawat bukan musik. Iya, oke. Solawatnya boleh dikecilin Bang. Karena dia ikutan masuk ke dalam sini. Dikecilin dulu suaranya. Bisa? Bang, Anda berjanggut ya? Iya. Betul tidak di Ini janggut sunnah Anda? Nabi. Iya, betul tidak di janggut Anda itu bergelantungan para bidadari? Itu hadis Nabi. Iya, betul tidak itu? Ada Perkataan bidadari Nabi. bergelantungan di sana? Betul. Saya meyakini. Betul. Gimana jalan ceritanya kok bisa bidadari bergelantungan itu di janggut? Gimana ceritanya? Coba aja. Ini Bidadarinya perkataan kecil-kecil Nabi. gitu. Iya. Ini perkataan Nabi. Iya Hadis Bang, Nabi. saya tahu itu perkataan Muhammad. Pertanyaan Hadis saya. Nabi Muhammad SAW.
Nampaknya ada kendala Jadi bukan sinyal dengan lagi nih akal. teman-teman ya. Bang, jangan coba dengerin dulu biar sampai selesai. Bagaimana Anda bisa silakan. percaya? Bagaimana Anda bisa percaya bahwa bidadari-bidadari bergelantungan di janggut Anda itu? Udah dapat Karena salah. perkataan Nabi. Oh, karena Muhammad yang ngomong, berarti Anda percaya? Iya. Iya, memang luar Karena biasa. Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Baik. Suri baik. tauladan bagi umat Islam. Oke, artinya apapun Jadi yang harus apapun yang dikatakan Muhammad, walaupun nggak masuk akal, walaupun gimana pun, terima aja sebagai kebenaran gitu ya. harus diterima dengan hati, bukan dengan pikiran. Baik, baik. Karena Gini, Bang. nih, Bang. Ya. Saya dulu. Silakan, silakan. Saya dulu. Malaikat tidak bisa dilihat. Alam kubur tidak bisa dilihat. Tapi bisa dilihat dengan hati seorang yang beriman. Kalau orang yang beriman, hatinya tenang. Tidak gelisah dengan dunia, Bang. Oke, sudah bisa saya tanggapi. Ingat kepada Allah, tenang. Baca Quran, tenang. Oh, coba Bang baca Itu Quran Bang. datanglah Saya pengen dengar. Saya pengen dengar Bang bacaan Al-Qur'an Bang. Coba bacain dulu Bang. Oh, begitu. Oke, silakan. Surat apa? Contohnya misalnya pendek aja lah. surat An-Naba ayat 30, 31, 32 ayat surat An-Naba ayat 31, 32, 33. Ayat 31, 32. 33. Oke. Ayat 31. Bentar dulu. Tuh. Ada terjemahnya Ini nggak itu? ya. Ada. Oke, silakan. 31, 32, 33. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Artinya? Dengar, Artinya? kedengaran? Artinya? Ini kecil ininya ya, Bang. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis montok yang sebaya. Mantap. Berarti mantap. Berarti orang-orang yang bertakwa akan dapat kebun anggur dan akan dapat gadis montok. Luar biasa. Sungguh pengikut Muhammad mendapat kebahagiaan, saudara-saudara. Oke, jadi hadiah dari Allah berupa kebun anggur dan gadis montok, betul? Bang, Betul tidak? apalagi mau nanya apa lagi? Iya, betul Mau atau nanya tidak? lagi apa? Bang, begini, betul atau tidak bahwa hadiah dari Allah kepada orang bertakwa adalah kebun anggur dan gadis montok? Ya betul. 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 Baik. Coba Bang, Anda bersaksi dulu Bang. Saya bersaksi. Bisa apa? Ya bersaksi bahwa Allah menjanjikan kami kebun anggur dan gadis-gadis montok. Payudaranya besar. Coba, aku bersaksi. Saya sudah bersaksinya begini. Waduh, gimana? Iya, kalau itu saya tahu Bang. Kalau itu saya tahu. Gini loh. Gimana Ini mah sih? syahadat pertama. Iya, Bukan saya ini mah. ngerti, Bang. Saya ngerti Cuma dalam syahadat syahadat. sudah. Waduh, Perjanjian kayaknya dengan sinyal Allah dia itu, ini. Bang. Kayaknya sinyal dia parah ini, teman-teman. Bang, begini. Saya tahu syahadat kalian itu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Iya. Itu saya tahu itu. Gini loh. Yang saya tanyakan kepada Anda, betul atau tidak bahwasanya Allah akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang bertakwa itu berupa kebun anggur dan gadis-gadis montok. Ya betul. Ini Oke, perkataan silakan. Allah. Oke, coba silakan. Aku seorang muslim beriman bahwasanya Allah menjanjikan kepadaku kebun anggur dan gadis montok. Silakan. Jangan tertawa, Bang. Itu kan janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Gimana sih? Maksudnya gimana? Oh, maksudnya Saya harus bicara itu nantinya maksudnya apa? ya Apa tadi ya? supaya semua orang-orang muslim itu mendengar. Ya, silakan. Nah, emang iya perkataan Allah seperti ini. Oke. Jauhan Allah seperti itu. Aku beriman Aku beriman Kan saya sudah bilang. bahwasanya bahwa Oke lah dia malu, Ibadah, teman-teman. Oke lah dia malu lah. Oke lah, gini. Bukan malu, bukan Bang. Bukan Ya malu. kalau Saya nggak malu punya, kenapa? Oke kalau tidak malu kenapa Anda tidak mengungkapkan itu? Coba, aku saya punya beriman. prinsip itu. Saya punya prinsip itu. Syahadat itu udah cukup. Oke lah, baiklah nggak apa-apa. Nggak Nggak ada apa-apa dia syarat malu yang lain, mengatakan itu. Gini. Tadi saya dengar. Malu, Bang. Gini Bang. Tadi saya dengar teman Anda mengatakan sudah murtad. Terus Anda bilang belum. Siapa yang ngomong sudah murtad? Siapa yang ngomong belum? Coba. Saya belum.
Yang teman Anda? Itu ini teman saya. Kalau ini saya Oke. Ramli. Saya Bang, punya oke, Bang HP. Ramli, Anda Muslim, Bang? Saya murtadin. Belum. Saya murtadin tahun 2018. Saya Nanti belajar dibaptis lagi. di Jawa Tengah. Pesantren 2 tahun. Oh, berarti Anda udah keluar dari agama Islam? Iya, iya. Ini teman saya gitu suka datang ke sini. Oh, jadi abang murtad dari Islam, sekarang posisinya apa nih, Bang? Saya Masih bingung, bro. pengikut Yesus, pengikut Yesus. Mantap, luar biasa. Bang, Berarti kalian sering ngobrol dong? Bang, ini dulu tata cara bagaimana doa Nabi makan buah-buahan aja lah. Saya kasih. Sebentar, jangan ke sana, nanti ke sono-sono kemana-mana ntar, Bang. Gini, Enggak, ini sesuatu yang menarik. Sebentar. Nah, silakan. Sebentar, Bang. Silakan. Benar. Jadi Nabi itu mencontoh dalam kehidupan sehari-hari indah, Bang, berkah. Makan buah-buahan saja ada doanya. Makan buah-buahan ada doanya, Bang. Makan buah-buahan ada doanya terus indah, ini gimana? Oke lah, oke. Ya, makan. Oke, doa sebentar, makan Bang. buah-buahan ya. Oke, kita nggak ke situ dulu, ntar melebar kemana-mana. Gini, itu teman Ya, abang Bang, itu, tenang Bang, teman abang itu yang Ya, tadi, tenang. Ramli, teman abang yang tadi Ramli itu, dia betul, tadinya mantan Muslim masuk Kristen. Iya, betul. Katanya. Betul. Oke, bagaimana ya, kalian kenal udah berapa lama ini? Ini udah lama dia kakak kelas Tetangga. saya, kakak kelas tetangga. Tetangga. Dulu dia suka ngaji kecil di Nia. Terus Udah akhirnya tahu ngaji. akhirnya murtad. Tahu lah, nggak mau tahu murtad apa gimana. Ah, terus dia katanya tadi ngomongnya murtad, meninggalkan agama Islam, gimana? Masuk Kristen. Tahu ini. Dunia sudah sebentar lagi. Coba gimana Bang Ramli? Coba Bang Ramli, kita mau denger nih Bang, gimana Bang? Sebenarnya Bang. Gimana? Iya. Hmm. Iya, jadi kesaksian saya dulu pertamanya tahun 2018 kedua orang tua saya, bukan kedua orang tua, tapi ayah saya dulu yang masuk Kristen karena dia tidak yakin dengan agamanya gitu. Terus dia mencari keyakinan mana sebenarnya Tuhan yang paling benar. Terus dia merantau ke Bekasi, dia kerja di Bekasi dan punya bos orang Kristen. Nah, terus dia mencari itu ayah saya. Nah, terus ayah saya masuk Kristen lah, diajak bos saya itu. Bos saya kebetulan dia orang Kupang. Oke. Nah, terus setelah itu ibu saya masuk Kristen lagi. Terus setelah itu ayah saya menginjili saya sendiri dan saya akhirnya ikut Yesus juga. Mantap. Seperti itu. Tapi perlu kita tes Bang, jangan-jangan nanti bohong-bohongan doang kita dikerjain. Gini Bang, waktu Islam sholat Bang. Iya, sholat. Coba kami pengen dengar nih Bang, gimana bacaan-bacaan Al-Quran. Karena kalau nanti cuma ngaku-ngaku saja ya gimana. Walaupun sudah ada kesaksian dari teman Anda sendiri ya, dia kelihatan penampilannya pasti Muslim. Teman kecil dari sekolah ya. Iya. Oke, dia Dari saksi sekolah. bahwa Anda Muslim. Tapi coba kami pengen dengar Bang, bacaan-bacaan Quran kah, bacaan sholat coba. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sah ini mantan Muslim betulan. Oke. Berarti masuk Kristennya sejak kapan Bang? Itu saya dibaptis dulu tahun 2018 di Jawa Tengah. Di 2018. daerah- Berarti sampai sekarang ke gereja? Iya, suka bergereja. Enggak, Coba. ke belakang-belakangnya dulu Bang, saya udah dibaptis, cuma saya enggak begitu terlalu dengan rohani gitu. Nah, baru setahun ini saya suka bergereja dan saya suka disuruh melayani main musik kadang sambil bernyanyi di gereja gitu. Coba Bang, kenapa kok bisa setahun belakangan ini Anda jadi aktif lagi dalam kegiatan rohani kekristenan? Ya, karena saya terasa jauh aja gitu, terasa jauh sama Tuhan karena saya walaupun saya sudah dibaptis tahun 2018 tapi saya tidak mengingat dia gitu. Jadi saya Oke. melalaikan. Ya, ya. Oke. Tapi belakangan setahun ini nonton Edis TV sering? Sering. Cuma ini saya baru aja. Oke. Kita mau denger nih Bang. Coba satu lagu rohani Kristen Bang. Ya, boleh. Boleh. Ya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah
Mantap, Bang. Mantap, Bang. Mantap. Sip, udah sah, Bang, sah. Itu lagu rohani Kristen ya, teman-temannya. Jadi teman-teman sekalian, kita melihat ya bahwa banyak sekali orang-orang Islam yang akhirnya meninggalkan agama Islam, kemudian mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, ngomong-ngomong Bang Ramli, ini teman abang ini yang dijanjikan gadis-gadis montok ini kapan Anda bawa kepada kebenaran, Bang? Yang dia percaya bidadari berjanggut. Lagi manjat-manjat gitu di janggutnya bidadari. Ya. Jangan menertawakan keyakinan orang lain. Ya, tapi kan lucu, Bang. Masa ada bidadari bergelantungan di janggut? Itu yang tidak ada keyakinan ke situ. Saya berkeyakinan atas ucapan Nabi. Oke, ya, maksud saya begini, Bang. Coba jelaskan kepada saya gitu, Bang. Jangan ditertawakan. Saya juga akan menertawakan Anda. Saya akan menertawakan Yesus. Tapi bagaimana? Anda ini salah. Oke, tapi bagaimana Bang ceritanya ada bidadari? Bang. Saya menghormati Anda sebagai manusia. Masih menghormati. Iya, saya bercanda. Maksud saya begini loh, Bang. Maksud saya. Maksud saya begini. Bagaimanakah logika Anda sehingga bidadari itu bisa bergelantungan di janggut Anda gitu loh? Nih, Bang. Kalau Muslim berkeyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ada surga. Oke, kita mau serius, Bang. Oke, kita mau serius. Anda mengatakan dalam agama Islam ada kebangkitan orang mati. Artinya ada kehidupan. Oke. Tapi begini, Bang. Bagaimana Anda bisa percaya itu? Ya harus diyakini lah. Iya, bagaimana dasar Anda yakin itu apa? Abang belum bisa melihat malaikat ya? Belum pernah melihat malaikat. Gini, Bang. Begini, teman abang kan Bang Ramli itu kan Kristen. Gini, Bang. Kami orang Kristen, Bang, memiliki keyakinan tentang kebangkitan orang mati, kehidupan setelah kematian. Tetapi dasar kami percaya itu ada. Dasar kami percaya itu adalah kebangkitan Yesus, Bang. Ketika Yesus bangkit dari kematian, artinya iman kami itu tervalidasi. Kalau Yesus tidak bangkit, nah ini penting ya, Bang ya. Bang saya panggil Anda siapa ini? Jahula atau apa? Yahya. Namanya Yahya. Oke, Yahya. Bang Yahya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka cerita-cerita tentang kebangkitan orang mati, surga, neraka, malaikat, itu semua menjadi omong kosong, Bang. Itu semua menjadi dongeng-dongeng yang tidak bisa dipercaya. Tetapi karena Yesus bangkit mengalahkan maut, makanya kami memiliki sebuah pengharapan, keyakinan kami itu menjadi nyata. Begitu loh, makanya Bang, kebangkitan orang mati, kehidupan yang kekal, itu adanya di dalam kekristenan, pengikut Tuhan Yesus. Sementara di dalam agama Islam, kebangkitan daging dan hidup yang kekal, itu baru sekedar omon-omon. Karena Muhammad yang mengatakan itu, dia ada di kuburan. Coba sekarang saya tanya. Ini bedanya. Maaf, stop. Stop. Bukan pas waktu sudah meninggal, dulu pas waktu hidup beliau menyampaikan 1500 tahun yang lalu. Iya, tapi kan tidak tervalidasi. Si dia sendiri yang mengajarkan itu, Bang. Di dunia ini ada ribuan orang-orang bijak, ribuan pengajar-pengajar agama. Tokoh-tokoh para pengajar agama itu semuanya ada di kuburan. Sebutin siapa? Si Fulan mengajarkan harus begini, harus begitu, di kuburan sampai sekarang. Si Fulan juga seperti itu, mengajarkan masuk hidup yang kekal. Ada dia sendiri tidak masuk kepada hidup yang kekal, ada di kuburan. Artinya begini, Bang. Anda dan saya itu memiliki tujuan yang sama. Tujuannya apa? Supaya kita nanti masuk kepada hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang menuntun kita, yang menuntun Anda Muhammad. Sedangkan kami Kristen yang menuntun adalah Tuhan Yesus. Bang, orang Islam dituntun oleh Muhammad untuk masuk kepada hidup yang kekal. Pertanyaan saya, Muhammad sekarang ada di kuburan, betul? Ya sudah di alam kubur sana. Oke, berarti Anda dituntun, Anda dipimpin oleh orang mati, betul? Ilmunya yang menuntun, Bang. Iya, Muhammad bukan penuntun Anda. Ilmunya. Kalau Muhammad penuntun Anda tidak? Ya iya, ilmunya. Oke, Muhammad. Ilmunya Muhammadnya bukan? Ya bukan ilmunya, kan. Oh, berarti Muhammad bukan pemimpin umat muslim. Oke, berarti sosok Muhammad itu bukanlah pemimpin umat muslim. Bukan masalah orangnya hidup sudah nggak ada. Ya, tapi beginilah, kita juga jangan memaksakan. Gini, maaf. Ini jadi sekedar ilmu buat Anda ya, buat Anda.
pewaris ilmu, pewaris Nabi kan para ulama, terus alim ulama yang membawa ilmu. Terus dari 1500 tahun lalu sampai sekarang ada kiai-kiai ustadz-ustadz itu pewaris kenabian, membawa ilmu Nabi. Baik, artinya Islam itu adalah artinya Islam itu adalah pengikut ajaran orang mati, betul? Ya enggak lah. Muhammad orang mati tidak? Dia sudah meninggal. Iya, berarti Anda mengikuti ajaran Muhammad, betul? Ya iya. Artinya Anda pengikut ajaran orang mati, betul? Orang yang mati jasadnya, hidup ilmunya. Iya, makanya itulah bedanya kita, Bang. Kekristenan itu bukan pengikut ajaran orang mati. Kekristenan itu pengikut dia yang hidup. Makanya, Bang, kami menyerahkan diri kami supaya kami dibimbing oleh dia yang hidup. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Sementara Anda menyerahkan diri Anda, menyerahkan jiwa raga Anda, dipimpin oleh orang mati. Makanya kata Tuhan Yesus, biar orang mati tidak bisa menuntun orang hidup, Bang. Makanya saya bilang begini, apa kata Tuhan Yesus? Orang buta tidak bisa menuntun orang buta karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Saya mengatakan Muhammad orang buta untuk masuk kepada hidup yang kekal. Kenapa? Karena dia tidak masuk kepada hidup yang kekal tersebut. Makanya untuk menuju kepada hidup yang kekal, Muhammad dikatakan buta. Dia tidak melihat karena dia tidak masuk kepada hidup yang kekal tersebut. Sementara Yesus jelas di dalam Injil dikatakan dia masuk kepada hidup yang kekal. Nah, yang sekarang menjadi pemikiran kita begini, Bang. Kok bisa-bisanya Anda serahkan diri Anda dipimpin oleh Muhammad, dipimpin oleh orang mati? Itulah Anda sekarang percaya yang aneh-aneh. Di Janggut ada bidadari bergelantungan. Kalau punya duit pergi ke Arab, Anda nanti mencium-ciumi batu. Di sana banyak dijual kencing unta, Anda minum kolok kencing unta. Makanya saya bilang, Kata siapa? Siapa yang minum kencing unta? Sungguh Anda ini sungguh nekat yang nyata nih, Bang. Ini kesukaan saya nih, Bang, kencing unta ini. Ini bahasan paling saya suka. Luar biasa ya Anda, Bang. Bang, makanya saya bilang, Bang, jangan serahkan dirimu dipimpin oleh Muhammad, tetapi serahkanlah dirimu dipimpin oleh Tuhan Yesus. Nih, Bang, ya. Saya kasih tunjuk. Enggak, bukan. Saya mah enggak. Iya, sekarang nggak apa-apa. Sekarang mungkin belum, Bang. Sekarang mungkin belum. Bang, saya mau tanya dulu sama Anda nih ya. Nih. Sekarang belum. Sebentar, Bang. Janganlah. Bang, menurut Anda ini sekumpulan orang-orang Kristen atau orang Muslim? Ini dia waktu naik haji, kelihatan? Nih. Di mana? Sudah mau bersedia nih. Menunjukkan tangan minum kesunta. Dapat hadiah dari jamaah urunan 50 real. Masya Allah, bismillah. Obat mengenkan ya? Mengenkan sunnah jamaah artinya nanti bilang boleh. Kita coba walaupun seumur hidup sekali ya. Bismillah. Bismillah. Ya udah 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Masya Allah. Di antaranya hadis tentang bolehnya minum kencing unta. Nah, minum kencing unta, Bang. Saya terdengarkan sama mu'alaf itu, dengerin dia bilang katanya umat Islam itu minum kencing onta. Kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum. Dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyebutkan rambut mereka. Ini adalah air kencing onta. Ada kata terus kalau mas unta. Air kencing onta. Boro-boro itu namun itu pengaruhnya menjadi keledai. Jadi Ustadz Yahya, apa yang saya katakan itu selalu ada dalilnya. Kalau Anda menyerahkan diri Anda dipimpin oleh Muhammad, sebentar lagi Anda akan mencium batu, sebentar lagi Anda akan minum kencing unta, sebentar lagi ketika lalat masuk ke minuman Anda, maka Anda harus memandikan lalat itu, mencelupkannya ke dalam lalu meminumnya. Makanya Ustadz Yahya, saya tanya kepada Anda, kalau ada lalat masuk ke minuman Anda, sesuai ajaran Muhammad, lalat itu harus Anda apakan? harus diambil lah. Iya, dicelup-celupin dulu, betul? Dibuang. Iya, dicelupkan dulu ke dalam air minuman, betul? Ya jangan, kasihan. Iya, makanya di dalam sebuah hadis, nih, jangan menyakiti hewan walaupun hewan, jangan menyakiti. Gini. Anda dulu ke dalam air minum, Anda pergi sama teman Anda Ramli, pergi ke warung Padang, betul? Nah, sampai di warung Padang, ternyata
Anda melihat di dalam gelas Anda telah jatuh lalat. Oh, Bang. Oh, no. Lain dialek apa ya? Dialek Indonesia. Ketika Anda melihat lalat masuk ke minuman Anda, sesuai ajaran Nabi, minumnya tetap dilanjutkan diminum atau dibuang? Jadi minum lah, tapi kan dibuang dulu itunya. Iya, lalatnya Lalatnya dibuang dulu. Oke. Artinya bekas lalat harus diminum, kata Rasul, betul? Yang gak mestilah. Enggak mesti gimana. Jadi, maksudnya, Oke lah, jangan terlalu banyak-banyak lah, dikit-dikit saja. Maaf. Bang, maaf. Gimana orangnya? Gak Ya, mesti semua sama. Maksudnya begini, Ada hal-hal. maksudnya begini, Jadi Ustaz Yahya. Maaf ya. Hmm. Maaf. Jadi Islam itu fleksibel. Emang sih harus Termasuk harus babi boleh dimakan ya? Kalau emang saat darurat, Boleh. ini keterangan. Kalau saat darurat maka boleh. Boleh. Tapi cuma 1 kali. Boleh. Kalau Tapi kefefet, jangan dari kebiasaan. artinya kalau kefefet boleh, betul? Boleh. Nah, maksudnya kalau Misal Jangan- nih, Ustaz, ini misal nih, bercanda. Misalnya Pak Ustadz, jangan bercanda. loh, kan kalau kefefet boleh. Sebentar gini. Misalnya, Jangan bercanda. sebentar Ustadz. Misalnya tetangga sebelah lagi ada hajatan, ada biduan. Aku seorang biduan. Biduan dari Melayu. Jangan terlalu banyak. Wah, Tugasku jangan terlalu banyak menghibur Ustaz agar tidak terasa tegang. Berarti kalau kefefet boleh nyanyi bersama dengan biduan, betul? Kan kefefet, misalnya Astagfirullahaladzim, lindungi Allah, dari godaan betina yang terkutuk, ya Allah, lindungi Allah. Tapi kalau misalnya biduannya terus menggoda, maka kalau kefefet boleh, betul? Betul? Boleh, Bang. Ya, Bang. Boleh? Menikah. Gimana? Menikah kalian. Dikawin. Dikawin, ya betul, sudah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Maksudnya dinikahin. Dihalalin. Iya, dihalalin. Walaupun di rumah sudah ada istri, kalau digoda oleh biduan, diajak nikah saja, betul? Iya, kalau istrinya yang soleh, mengizinkan. Dan istri yang soleh harus mengizinkan suami kawin lagi, betul? Iya. Makanya teman-teman, dia adalah orang yang sudah dikendalikan, jiwa raganya dikuasai oleh Muhammad yang ada di dalam kubur. Ya, orang jadi begini. Ya, ini tantangan bagi Bang Ramli, ya, pelan-pelan Bang, untuk memberitakan kebenaran kepada Bang Yahya, begitu. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya, Ustaz ya. Belum, nanti dulu. Oh, belum lah, silakan, apalagi? Belum lagi. Tuh, cara minum. Bah, saya cara minum. Cara minum seorang muslim tidak asal minum. Nggak boleh pakai tangan kiri. Nggak boleh tangan kiri, nggak boleh berdiri. Oke, kenapa tidak boleh pakai tangan kiri? Karena kalau hewan makan tangan kiri kan? Bukan hewan. Kalau manusia harus... Kata siapa hewan makan pakai tangan kiri? Gini. Ya, maksudnya begini. Bang, hewan kalau itu... pakai tangan kanan dapat pahalanya. Ya, maksudnya begini. Makanya memang teman-teman... Ini buat cebok ya. Ya, secara akal saja ini buat cebok. Tangan kiri buat cebok kan? Bang, kalau orang habis cebok, mau tangan kanan, mau tangan kiri, kalau nggak cuci tangan, ya tetap saja kotor. Gimana sih? Iya. Kalau Bang, ini ada pada seorang muslim. Bang, tangan kanan itu malah sering digunakan, Bang. Megang kotoran, megang uang, megang ini, ngaduk semen, ngaduk itu. Iya, makanya saya bilang intinya dicuci, bukan karena mau cebok segala. Kalau nggak ada sabun, maksudnya begini. Begini Bang Ramli ya. Ini. Memang kalau orang sudah dikontrol, dikendalikan oleh Muhammad, mereka akan berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang wah. Lihat nih, muslim makannya tak minum saja, harus ada adabnya, pakai tangan kanan. Dan mereka sangat bangga dengan itu, saudara-saudara. Bang, harus dibedakan antara hewan dengan manusia. Bang, itu tidak membedakan hewan dengan manusia. Menurut hadis, alasan kenapa kita makan pakai tangan kanan, tidak boleh pakai tangan kiri, karena menurut Muhammad, setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, betul? Iya, betul itu. Aku Jadi, sudah tahu itu. Supaya tidak sama dengan setan, maka makannya pakai tangan kanan, betul? Betul. Dari mana Anda tahu setan minum dan makan pakai tangan kiri? Nabi bisa melihat. Kalau Nabi bisa melihat. Makan apa setan? Minum apa? Tahu lah. Saya bukan pernah lihat. Sulit. Bang,
Bang Yahya sudah besar, sudah berjanggut, masa percaya sama cerita-cerita macam begituan? Bukan cerita, ini mah sejarah. Bukan cerita, Bang. Bukan Oke. cerita si apa? Upin Ipin, bukan. Oke. Ini mah sejarah. Baik. Beda. Jadi Anda juga percaya bahwa setani firman Tuhan kebenaran kepada dia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bang Ramli. Ya, itulah teman-teman ya. Ini makanya teman-teman jangan biarkan pekerjaan-pekerjaan seperti ini ditanggung oleh seorang diri. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini itu ditanggung oleh kita semua. Bukankah Tuhan Yesus berfirman, pergilah kepada segala bangsa dan jadikanlah mereka muridku. Jadi teman-teman, zaman dulu kan belum ada internet. Nah, sekarang sudah ada internet. Nah, ini tugas kalian nih, jari jemari kalian ini bekerja. Ya kan, upload, ambil momen-momen yang bagus begitu ya. 1-2 menit saja. Tapi banyak saya lihat orang upload waktu saya lagi nyari-nyari ayat Al-Quran, di-upload juga. Ya itu dipotong gitu, biar rapi gitu loh. Seperti itu. Ya teman-teman, silakan share, bagikan kepada siapa-siapa saja yang kalian anggap perlu. YouTube macet. Waduh, YouTube macet lagi. Oke teman-teman, saya perbaiki dulu YouTube ya. Sambil saya perbaiki YouTube, sekali lagi teman-teman, sebentar ada yang ngomong katanya YouTube macet. Saya sambil beriklan, sambil saya benerin YouTube saya sebentar. Teman-teman sekalian, kita ada program ya. Program kita adalah mendirikan rumah apologet. Jadi, kepada teman-teman yang memiliki berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk mensupport pendirian rumah apologet tersebut di yang tertera di layar. Silakan teman-teman, kalau teman-teman ada berkat berlebih bisa berkolekte, bisa memberikan persembahan pembangunan rumah apologet. Untuk apa teman-teman? Tentu saja untuk pemberitaan firman Tuhan seperti yang kita lakukan ini. Kalau kita memberitakannya dari Konoha, ya kalian sudah tahulah ya, seperti yang sudah saya bicarakan tiap hari, kalian akan digeruduk. Target kita teman-teman bulan Desember ya, sebulan lagi ya teman-teman. Jadi kurangnya hanya sekitar 10% lagi. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman kurangnya hanya sekitar 10% lagi. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa tap layar, bagikan ya. Kemudian ikuti follow akun yang asli. Sebentar saya perbaiki dulu. Yang di YouTube katanya macet. Teman-teman ya. Kan Ibu saya belum bisa nyala kamera Ibu Fatimah. Oh, aduh. Saya sudah berapa kali pengen gabung, tapi kayaknya harus berapa ya minimal ya? Saya Ibu Fatimah ini saya tanya dulu, namanya kok Fatimah? Ibu ini Muslim atau Kristen? Iya, saya Muslim, sekitar 11 tahun yang lalu waktu SMA. Oh, sudah meninggalkan agama Islam juga? Iya, sekarang saya seorang pendeta muda. Oh, ya. Dari Muslim sekarang malah menjadi pemberita Injil. Ya, puji Tuhan. Oke. Baik, mungkin teman-teman bisa follow dia dulu sebentar, supaya nanti kalau dia naik lagi, dia bisa apa ya? Sebentar, saya kasih kesempatan teman-teman untuk follow dia. Supaya nanti saya berapa kali Bang mau naik, cuman saya baru nggak aktif kan, cuman punya TikTok nih karena sering nonton gitu. Iya. Sebentar ini nanti sudah ada yang follow. Oke, sudah dapat 876 sudah bisa. Nanti turun dulu sebentar, kemudian naik lagi ya. Oh iya. Oke, ya, baik. makasih. Saya turunkan sebentar, nanti naik lagi udah bisa buka kamera. Oke sudah cepat ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pengikutnya baru berapa begitu ya, baru 10, 15, 20 orang, 100 orang, ya belum bisa buka kamera. Setidak-tidaknya berapa gitu. Tapi beda-beda, kadang ada yang 300 sudah bisa buka kamera, ada yang 500 tapi belum bisa buka kamera. Saya juga nggak ngerti aturannya gimana. Seperti itu. Tapi dia harus sudah 1000 kayaknya tadi kalau nggak salah ya. Oke. Kita sambil menunggu dia ya, sambil menunggu dia lagi, coba kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain. Kita kasih naik, ada Rahman Setia Satu Istri. Wah. Tidak mencerminkan ajaran sunnah Rasul ini kalau begini caranya. Rahman Setia Satu Istri. Silakan nyalakan kamera, Pak. Ini suara kok begini, Bang. Assalamualaikum Pak Bos.
Bang, suara Anda menggema masalahnya. Enggak aman-aman, Ya, Pak Bos. Iya, saya yang mendengar. Ya, perbaiki dulu, bro. Anda nggak mendengar, suara Anda nggak mendengar. Oke, silakan ya. Coba yang mau naik, teman-teman. Pastikan Anda itu sudah mengatur sedemikian rupa perangkat Anda supaya kita tidak kesusahan ini ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik, ada Fatimah Nasir. Ya, sudah 1000 followersnya dan sekarang dia sudah bisa menyalakan kamera. Kita tes dulu teman-teman ya. Jangan-jangan tipu-tipu, jangan-jangan apa. Kita harus betul-betul cermat. Begitu teman-teman. Ya, silakan Ibu Fatimah Nasir, nyalakan kamera dulu. Ini gimana cara nyalakannya? Saya undang ya. Oh, belum bisa. Oh, mungkin saya harus keluar kali ya? Oke, coba keluar dulu, nanti masuk lagi ya. Ya, saya keluar dulu ya. Oke, baik. Coba keluar aplikasi dulu ya. Nanti coba naik lagi. Bisa juga menyalakan kamera. Oke, sambil menunggu kita kasih naik ada Erwin Setiadi. Erwin Setiadi. Ya, selamat malam Bang Erwin Setiadi. Malam. Ya, silakan Bang Erwin, nyalakan kamera Anda. Muslim ya Bang ya? Tuh, sudah saya bantu Bang? Muslim. Oke. Ya Bang, silakan Bang. Abang mau menyampaikan apa nih Bang? Terkait tema kita malam hari ini Bang. Tanda seorang itu, apa itu teh? Tanda seorang itu Muslim adalah jidat gosong dan keras kepada orang non-Muslim. Itu tandanya bahwa seorang itu sungguh-sungguh pengikut Muhammad, sungguh-sungguh dia Muslim yang sejati. Ini harus ada tanda ini gosong jidat. Oh, itu kata siapa, Bang? Kata siapa? Kata Allah, gimana? Oh, kata Allah. Iya. Di surat apa? Di surat Al-Fat Di hadis apa? ayat di surat Al-Fat ayat 29. Ya, Maaf. gimana itunya? Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu mereka keras kepada orang-orang kafir dan pada wajahnya terdapat tanda-tanda bekas sujud. Itulah ciri-ciri seorang Muslim. Tapi itu yang akhirnya ada apa keras kepada non Muslim. Iya, memang Maksudnya itulah, gimana? memang itulah yang. Oke, saya tanya dulu kepada Anda. Di wajah Anda apakah ada bekas tanda sujud? Itu kelihatannya apa? Tidak ada. Ya, ya. Berarti saya kurang tekan sujudnya. Bukan masalah kurang tekan, berarti Anda itu tidak divalidasi oleh Allah, tidak divalidasi oleh Al-Quran sebagai orang yang betul-betul Muslim. Karena orang Muslim menurut Al-Quran, di wajahnya terdapat bekas-bekas tanda sujud. Nah ini dia nih, ini bekas tanda sujud nih, ini ya, gosong ini. Terlalu tekan. Terlalu menekan mungkin. Lu itu bekas tanda sujud. Nah sekarang saya tanya kepada Anda. Saya juga sujud. Tapi Nggak kenapa ada. tidak ada bekasnya? Kurang tekan. Ya salah Anda sendiri, gimana? Sejadahnya Itu terlalu salah tebal. Anda sendiri karena Anda bukan termasuk orang-orang yang divalidasi oleh Allah sebagai orang yang punya bekas tanda Nah, sujud. yang penting mah sholat. Yang diwajibkan itu sholat. Berarti Anda sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran? Yang penting sholat. Ya, berarti Anda tidak percaya dengan Al-Quran. Wah, percaya dong. Oke, Mungkin Al-Quran berpenghasilan mengatakan, mungkin. Al-Quran mengatakan tanda-tanda orang bekas sujud itu tanda-tandanya itu adalah tandanya ada bekasnya. Betul? Mungkin itu secara fisik, beda penafsiran mungkin ya. Penafsiran. Maksudnya gimana itu? Hah? Maksudnya gimana Ya, beda kan penafsiran? yang sholat nggak semuanya harus ada berbekas. Oke, kalau begitu Yang apa penting maksud kan sholat. apa maksud ayat tersebut? Pada wajah mereka terdapat bekas tanda sujud. Apa? Ya, itu harus sama orang yang lebih paham. Terus kenapa Saya- Anda naik kemari? Apa kenapa diterima? Ya. Loh, masa yang nggak saya terima Anda mengajukan permintaan naik gimana? Tapi saya mau Ya. pesan begini, Bang Erwin. Ya kan ini begini. diskusi ya. Begini Ya. Bang Erwin, ini bedanya kita Bang Erwin. Gini, ini saya berharap Anda nanti membawa ini ke dalam tidur Anda, dalam kehidupan Anda sehari-hari, di dalam pekerjaan Anda renungkan dan Anda ambil kesimpulan ya. Di dalam Ya. ajaran Kristen, ya, tanda bahwa dia itu betul-betul mengasihi Yesus adalah dia melakukan perintah-perintah Yesus. Barang siapa Ya. mengasihi aku, dia melakukan perintah-perintahku. Barang siapa percaya kepada aku, dia melakukan perintah-perintahku. Ya. Itu kata Tuhan Yesus. Apa perintah-perintah Tuhan Yesus? Mengasihi sesama manusia, tidak bersaksi dusta kepada sesama manusia, dan lain sebagainya. Ya. Nah, Yesus. sementara di dalam agama Islam, tanda-tanda bahwa seseorang itu adalah Muslim, bukanlah dia itu mengasihi sesama manusia, bahkan dia itu harus bersikap keras kepada non-Muslim.
Sekarang aja, adem-adem aja di sini. Karena Anda tidak percaya kepada Al-Quran. Itu ada tanda-tandanya, Bang. Terdapat di dalam Al-Quran. Saya selalu harmonis dengan orang Kristen. Ya, karena Anda tidak membaca Al-Quran. Kalau Anda membaca Al-Quran, Anda pasti akan memusuhi mereka. Enggak juga. Itu salah penafsiran, Bang. Kok salah Nggak usah penafsiran? memprovokasi. Oke, Abang ada Al-Quran di situ nggak? Ya. Abang ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Oh, coba bukakan. Surat Al-Fat 29. Malas bukan. Ya malas gimana? Baru beres tadi baca. Kenapa sekarang harus baca Apa yang barusan Anda baca? Surat apa? Tadi surat Al-Fatihah. Apa bunyinya gimana? Ya bunyi apanya? Surat Artinya. Al-Fatihah. Gimana bunyinya? Artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul? Amin. Ya betul. Enggak ada kata aminnya. Dari mana aminnya datang? Saya mengaminkan Abang. Ya alhamdulillah. Tidak ada kata amin di dalam surat Al-Fatihah. Ditambah-tambahin saja. Saya mengaminkan, Bos. Ini mah Bang, jangan provokasi terus. Yang mengucapkan amin, itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Bukan amin, setuju. Justru amin itu nggak ada, yang ada itu amin. Amin itu plesetan dari orang-orang Islam. Abang ini banyak beda penafsiran. Bukan beda penafsiran, gini, oke. Saya mengaminkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa artinya? Artinya saya lupa, saya lupa, Enggak baca sama artinya. Iya, makanya saya bilang, Bang, orang Muslim ketika membaca Al-Quran, tak ubahnya seperti itu yang sering kita dengar. Nah, itu. Lo Anda mengucapkan aku dinasiratul tapi nggak tahu artinya, betul? Bukan tidak tahu, lupa lagi. Semua orang nggak semua. Iya, ketika Anda mengucapkan sesuatu itu ada di dalam Al-Quran. Baik. Saya setujukan. Di dalam Al-Quran, saya kasih satu ayat kepada Anda nih. Satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Nih ya, saya akan tunjukkan surat An-Nisa sebentar ya. Saya tunjukkan. Orang Muslim ini teman-teman, ketika ada orang Kristen seperti saya mengatakan sesuatu, jangan kalian langsung tolak nih. Surat An-Nisa 43 ya, saya bukakan ya Bang ya, biar Anda baca. Sebentar Bang. Nih, ini surat An-Nisa ayat ke-43, betul? Bentar saya hilangin dulu iklannya. Bentar saya hilangin dulu iklannya. Oke. Apa dikatakan di sini? Wahai orang-orang yang beriman. Kelihatan? Ya. Bentar Bang ya. Ini iklannya saya. Ya, santai aja Bang. Oke. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Betul? Dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub. Nah, kita bahas yang atas nih. Wahai orang-orang beriman, jangan mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Nah, ketika umat muslim sholat, membaca surat Al-Fatihah, apakah umat muslim mengerti apa yang dia ucapkan? Seperti Anda contohnya? Ya. Tidak mengerti kan? Ngerti. Ngerti, ditanya artinya, tapi ini Anda ngaku-ngaku ngerti. Salah ngerti sama lupa lagi. Sebentar. Waladdallin. Artinya? Lupa lagi. Oke, berarti Anda tidak tahu apa yang Anda ucapkan, betul? Pokoknya itu ada di dalam Al-Quran. Iya, Anda tidak mengerti, Anda tidak tahu apa yang Anda ucapkan, betul? Beda mengerti. Berat ini teman-teman. Makanya teman-teman, jikalau ada seorang ahli kitab datang kepadamu membawa satu perkara, janganlah kamu langsung menolaknya. Ini saya tunjuk nih. Itu terusin dulu. Ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Betul? Ya. Nah, berarti umat muslim kalau sholat baca Al-Fatihah, ketika mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti apa yang diucapkan, betul? Itu mabuk, katanya. Itu mabuk. Bukankah artinya sama seperti orang mabuk? Beda lah. Yang orang yang lupa sama yang ngerti beda.
Aduh, Orang yang makanya saya mabuk bilang beda teman-teman, berikanlah sama yang kesabaran. lupa. Bang, maksud saya begini. Ya, gimana? Ketika Anda mengucapkan kata-kata terlontar dari mulut Anda, tetapi Anda tidak tahu Anda ngomong apa, berarti Anda itu seperti orang mabuk yang tidak sadar apa yang Anda ucapkan. Saya sadar apa yang diucapkan sama Oke, Ustaz. kalau Itu sadar, saya apa aminkan. arti ihdinas siratal mustaqim? Itu saya lupa lagi. Lupa lagi. Beda lupa sama beda, Bang. Oke lah. Bang gimana ini? Baiklah, Beda. kita berikan kesempatan kepada yang ini dulu ya, Bang ya. Ya, Islam siap, yang ngerti Bang. agama ya. Ya, siap. Oke. Pesan saya kepada Anda nih, pesan saya kepada Saya lagi Anda. belajar, Bang. Lagi Baik. belajar sama Ustaz. Di dalam ajaran Ini agama cuma pengen Kristen, ngobrol sama Abang aja. ya, Ya. di dalam ajaran agama Kristen tidak pernah diajarin berdoa seperti merapal kata-kata yang tidak dimengerti. Di dalam agama Kristen, semuanya juga sama, yang mengerti itu sama. Tapi orang Kristen juga nggak semua hafal. bukan dengan hafal-hafalan, kitabnya. Bang. Orang Kristen Iya. kalau berdoa di dalam bahasa yang dia mengerti. Bahkan berdoa dengan bahasa daerah pun boleh. Nah, kalau orang Islam, Sama, saya kalau juga berdoa sama boleh, itu, sama boleh bahasa sholat, Sunda. boleh sholat dalam bahasa daerah. Hah? Boleh sholat pakai bahasa Sunda. Ya itu kalau ada saya belum baca hadisnya. Saya kan bukan ustadz. Ya. Iya, berarti sholat Betul, harus Abang pakai udah bahasa nanya ke Arab. Ustadz belum yang udah fasik. Karena kalau tidak bahasa Arab nanti Allah nggak ngerti. Abang ngarang ya, banyak ngarang lah. Ya sudah, tunjukkan dalilnya bahwa Allah mengerti bahasa selain bahasa Arab. Coba. Bang, ya saya bukan ustadz ya. Baik. Ya sudahlah. Intinya obrolan kita ini semoga menjadi perenungan bagi Anda. Semoga Anda mengenal kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Supaya Kalau Anda masalah Tuhan Yesus, saya mengerti udah kebenaran. menjalankan apa yang diperintahkan sama Yesus. Iya, Yesus. kalau Anda menjalankan Yesus apa yang sholat. diperintahkan oleh Tuhan Yesus, Anda tidak jadi Yesus seperti sholat. ini. Anda Yesus komat kamit, sholat. Anda tidak mengerti. Kayak profesor aja. Saya bukan profesor. Oke lah ya Bang ya, begitu ya. Ya, siap Bang. Selamat malam. Makasih Bang. Ya, seenggaknya dia baik lah. Makanya begitu, ketika dia tidak mengerti ajaran agama Islam, ketika dia tidak mempelajari agama Islam, dia akan baik-baik saja begitu. Tapi kalau nanti dia belajar agama Islam, kemudian jidatnya sudah hitam, ya sudah bekas gosong begitu, maka dia akan bersikap keras kepada non-muslim. Sesuai ajaran agama Islam. Ya, ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada Fatima Nasir sebentar ya. Dia naik lagi nih teman-teman. Ya, Fatima Nasir. Ya, Sekarang sudah bisa menyalakan kamera, Bu. Silakan nyalakan kamera. bentar ya. Anda akan, ini apa pilihannya nih ya? Oh, bisa. Simpan. Aduh, besar betul. Oke, Ibu Fatima Nasir. Saya mau konfirmasi dulu nih, Bu. Benar, Ibu itu namanya Fatimah. Ya, betul. Nama lahir Ibu Fatimah. Ya, Fatimah Nasir itu nama asli ya? betul. Nama bapak saya Muhammad Nasir. Oke. Bu, coba Bu, saya mau tanya dulu nih Bu. Karena di sini kita nggak boleh bohong-bohong. Kalau bohong, langsung kami tendang keluar. Tidak boleh di sini. Gini Bu, saya tidak mau orang berpura-pura jadi Islam untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Saya tidak mau. Bahkan kalau ada orang memfitnah Muhammad, memfitnah Islam, saya juga tidak izinkan di sini dia ngomong fitnah tentang Muhammad. Begini. Seberapa lama ini Anda menjadi muslimah ini? Dari lahir sampai kelas 1 SMA. Berarti usia 15 tahun. Lahir 15 tahun lah tahun. berarti. Oke, berarti sudah cukup lama ya meninggalkan agama Islam ya? Iya, sekitar 12 tahun lah. Sekarang 28 tahun. Oke, 12 tahun yang silam. Nah, Ibu Fatimah, ketika Anda muslim dulu, sholat nggak? Ngaji nggak? Sholat, saya ngaji habis dari Iqra ya, karena kan bapak Bugis. Jadi memang bapak suruh bukan mewajibkan sih, mengharuskan lah ya, mewajibkan untuk ngaji gitu dari Iqra, habis Iqra 1 sampai Iqra 6. Boleh nggak kami membuktikan bahwa benar bisa ngaji? Coba kami pengen dengar, coba. Boleh. Apa ya? Kalau apa tadi tuh? Kalau Al-Fatihah udah ini ya, terlalu seringnya. Ini ya surat Al-Ikhlas lah ya. Silakan. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba yang lain, surat ya, yang pendek-pendek kalau doa makan. Silakan ya, doa makan. Doa makan,
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau doa buka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sah ini muslimah, betul. Oke. Berarti meninggalkan agama Islam itu di usia yang sangat belia ya, 15 tahun ya? Ya, ya. Kok bisa meninggalkan agama Islam itu gimana ceritanya, Bu Fatimah? Saya itu karena kan bapak yang paling sering untuk selalu suruh ikut ngaji gitu. Cuman saya taat karena memang bapak yang ini selalu mendorong gitu. Lalu sampai di satu peristiwa, saya kan 3 bersaudara, saya anak perempuan satu-satunya, jadi saya dekat banget sama bapak saya. Jadi waktu itu pas ngaji, Al-Quran kan ada 30 juz, saya tuh sampai di juz 15 gitu. Lalu bapak saya meninggal pas saya kelas 2 SMP. Lalu dalam tahlilan malam gitu ya, kalau kita kan memang di Islam nggak boleh jenazah itu nggak langsung dikebumikan gitu, meninggalnya subuh ya paginya gitu udah dimakamkan, atau enggak sore atau enggak siang gitu. Nah lalu di situ saya nanya sama guru ngaji saya gitu, ini bapak saya masuk surga nggak ya, saya sayang sekali sama bapak saya. Ya guru ngaji saya bilang insya Allah kalau amal dan ibadahnya diterima, dilapangkanlah jalannya menuju surga gitu. Ya itulah jawaban mereka gitu. Jadi saya di sini juga nggak ingin menjelekkan kepercayaan saya, cuman dari situ usia saya 14 tahun kalau nggak salah waktu itu saya nggak bisa terima itu gitu. Bapak saya setahu saya baik gitu, bapak saya juga rajin sholat gitu. Saya rasa bapak saya taat lah sama agamanya. Cuman kalau bapak saya saja nggak diberi kepastian untuk akhir hidupnya gitu, lalu saya gimana gitu. Nah jadi saya berhentilah ngaji. Jadi memang saya nggak selesaikan ngaji saya sampai juz 15 saja. Tadi kalau selesai ngaji biasa kita kan kayak kalau sudah khatam Al-Quran kita bisa potong tumpeng, tapi saya nggak sampai di situ gitu. Jadi karena Anda mendapatkan ketidakjelasan dalam agama Islam, tidak jelas semuanya serba mudah-mudahan dan lain sebagainya, akhirnya Anda putuskan untuk meninggalkan agama Islam. Lalu bagaimana ceritanya kok bisa jadi Kristen? Nah, jadi saya tuh bukan dari orang mampu. Jadi setelah lulus SMP itu mama kan janda 3 anak. Jadi disuruh untuk mama tuh cuma jual dedak gitu. Dedak tahu kayak makanan ayam. Jadi apa namanya nih, mama bilang mama ada janda nggak bisa kasih sekolah kalian 3 orang. Lalu lulus SMP, mama sudah suruh saya nikah, cuman saya bilang saya masih mau sekolah. Akhirnya saya berantau lah ke kota, saya di Kalimantan. Lalu merantau di kota, satu kota, lalu ada satu keluarga, dia memang majelis di masjid gitu, istrinya PNS. Jadi diangkatlah saya nih sebagai anaknya, tapi ikut bantu di situ. Lalu apa ya intinya mereka mungkin karena ada masalah gitu, mungkin sering bilang cerai gitu, jadi saya merasa nggak damai hati saya gitu. Lalu ketemulah sama tante saya ini saudara mama saya, jadi mama saya itu dulu murtad, mualaf sorry, ketemu sama bapak saya. Betul. Bapak saya ini Bugis, betul, ketemu tante ini Kristen. Nah memang mereka sederhana gitu, hidup mereka apa adanya gitu. Lalu dia ketemu saya, lalu saya berjilbab, saya SMA berjilbab, lalu dia kasih satu ayat sama saya, Yohanes 14 ayat 6 itu gitu. Jadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi karena itulah saya kok ini jawaban yang berapa tahun lalu saya cari gitu. Jadi hanya satu ayat itu sih, itu yang sepertinya langsung berubah hidup Anda ya. Betul. Iya. Akhirnya Anda meninggalkan agama Islam, lalu akhirnya menjadi seorang Kristen. Di usia yang sangat muda itu ya. Betul. Oke. Ya ceritanya. Ya, mantap lah. Oke. Jadi ini pesan Anda kepada orang-orang mungkin yang mengalami pergumulan hidup seperti Anda nih. Artinya dia tidak mendapatkan kepastian, dia mendapatkan kebimbangan. Karena kalau ngomong-ngomong tentang begini, saya tuh ingat Asmiranda. Tahu Asmiranda ya? Jadi Asmiranda itu juga punya sebuah lagu. Waktu dia masih muslim, memang begitu. Mudah-mudahan, janji Allah itu adalah mudah-mudahan. Menurut Al-Quran begitu. Janji Allah itu tidak pasti di dalam Al-Quran. Janji Allah itu mudah-mudahan. Ada ayatnya. Ayatnya ada di dalam surat At-Tahrim, ayat yang ke-8 itu kalau tidak salah. Bahwasanya, jikalau kamu bertaubat dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Allah akan mengampuni. Mudah-mudahan. Begitu. Yang pasti itu malah janjinya Muhammad. Kalau janjinya Muhammad malah pasti. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga. Tapi kalau Allah tidak pernah berani menjanjikan seperti itu. Makanya memang makin dipelajarin agama Islam, memang makin goncanglah iman orang tersebut kalau dia mau sungguh-sungguh mau belajar. Nah, lagunya Asmiranda itu begini. Waktu dia Islam, lagunya kan mudah-mudahan insya Allah, itu lagunya. Tapi ketika dia jadi Kristen, lagunya udah firman-Mu ya dan amin, janjimu menopangku. Itu lagunya sudah ganti.
Firman-Mu iya dan amin. Sementara firman-Nya Allah mudah-mudah. Oke, mungkin ada pesan yang lain? Intinya untuk teman-teman yang mungkin masih mantau-mantau gitu ya, untuk masih melihat-lihat dulu gitu. Intinya jangan menunda untuk memilih jalan yang benar, Yesus Kristus. Jangan menunda untuk bertobat gitu, karena kan kita nggak tahu kapan Tuhan datang untuk menjemput kita gitu. Jadi kita nggak bisa selamat hanya karena usaha kita gitu. Saya memilih jalan untuk percaya kepada Yesus itu dari semua keluarga, cuma saya sendiri gitu. Tapi Tuhan bawa saya jauh lebih daripada yang saya bayangkan. Dulu saya pikir saya tuh hanya sampai di SMP, Bang Edis, tapi ternyata setelah saya ikut Tuhan, wah Tuhan punya banyak cara untuk memberkati hidup saya sampai di strata S2. Padahal bukan dari orang yang berada, tapi semua karena Tuhan. Maksud saya, ya sebagaimanapun tangan manusia mencoba untuk merendahkan kita, ya Tuhan punya banyak cara untuk mengangkat kita. Ya, terima kasih. Oke ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Oke, saya turunkan ya. Ya, makasih. Ya, itulah ya teman-teman ya. Jadi sudah ya hampir tiap hari lah kita dengar cerita-cerita orang meninggalkan agama Islam. Jadi kaum muslimin wal muslimat ya, jangan kalian takut-takut begitu ya. Jangan kalian waduh nanti gimana ya begini, udah banyak contohnya. Gitu ya, udah banyak contohnya. Nanti dibilangin saya fitnah, di mana janji Allah itu mudah-mudahan. Oh ya naik sini. Naik sini. Ya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Wijaya. Ya, selamat malam Muhammad Wijaya. Di sini gimana? Nyalain kamera. Oke. Oh, kamu belum bisa menyalakan kamera nih Muhammad Wijaya. Belum bisa ya, Bang? Belum bisa. Ya Allah, Anda Muslim? Muslim, Bang. Apa jangan-jangan Anda meninggalkan agama Islam juga? Enggak lah, Bang. Enggak. Ya, besok naik lagi kalau nyala kamera udah bisa nyala. Sorry, saya turunkan ya. Ayo, silakan yang lain. Silakan yang lain ya. Kita kasih naik ada Bang Wahid Dihau. Bang Wahid. Ya, selamat malam Bang Wahid. Ya, selamat malam. Ya, Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Kan? Gimana caranya ya? Oke, saya bantu dari sini. Tuh sudah saya kirimkan. Oke. Udah ya. Bang Wahid, saya mau tanya Makan, dulu. Bang. Ya. Oke, saya mau tanya dulu Bang Wahid. Sambil makan ya, nggak apa-apa. Gini, Anda Muslim Bang? Alhamdulillah, Masya Allah. Muslim. Ya. Bagaimana Bang? Apakah benar yang saya utarakan tadi bahwa di dalam Al-Quran itu janji Allah itu hanyalah mudah-mudahan, tidak ada kepastian. Dan itulah yang membuat tadi saudari Fatimah tadi murtad meninggalkan agama Islam. Ya mungkin menurut pemahaman abang mungkin seperti itu, tapi menurut keyakinan pribadi saya enggak. Oke. Jadi begini Bang, kita tidak berbicara mengenai pendapat saya ataupun pendapat pribadi Anda. Islam itu bukan kata pribadi saya dan bukan kata pribadi Anda. Tetapi Islam itu adalah apa kata Al-Quran, apa kata Allah, betul? Betul. Baik, kita cek ya Bang ya, apa kata Al-Quran atau apa kata Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Saya balikin dulu kamera saya Bang ya. Oke. Ini Bang ya, kelihatan Bang kalau ini Al-Quran ya, surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Oke, perhatikan ya Bang ya. Kita baca ya. Hai orang-orang yang beriman. Betul? Betul. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Tahu Bang taubat nasuha itu apa? Ya. Taubat nasuha itu adalah taubat yang semurni-murninya. Artinya Anda itu taubat yang betul-betul tulus, tidak kembali lagi melakukan hal yang sama. Betul? Betul sekali. Nah, kalau Anda sudah taubat yang semurni-murninya, sudah tidak lagi melakukan hal yang sama, janji Allah apa? Akan diampuni atau tidak? Janji Allah akan diampuni. Salah. Sayang sekali Bang, salah. Memang harapan Anda akan diampuni, tetapi tidak pasti. Perhatikan. Setelah Anda bertaubat dengan taubat nasuha, perhatikan ya. Apa di sini janji Allah? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan
Terus yang berkata mudah-mudahan itu siapa ya, Bang? Nah, makanya itu, Bang. Masa Allah berkata mudah-mudahan Tuhanmu? Makanya saya bilang, Bang, tidak mungkin. Allah mudah-mudahan. Terus di situ kategorinya yang di situ itu yang berkata mudah-mudahan Allah sendiri atau siapa? Makanya itu, Bang, saya pun tadinya heran. Masa Tuhan ngomong? Makanya itu Abang tuh saran saya itu harus mencari dari ayat 1 ke ayat lainnya juga. Bang, ini sudah saya baca, Bang, tafsir, ayat Bang. sebelum sesudahnya. Intinya begini, setelah disuruh taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Robmu, Rob ini bahasa Arab ya, artinya Tuhanmu. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan akan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan seterusnya dan seterusnya. Jadi janji Allah di dalam Al-Quran adalah mudah-mudahan. Betul? Tidak betul. Nah ini gimana ini? Mudah-mudahan ini? Bang, itu kan terjemahan bukan Oke, sebuah baik. tafsir. Baik, di dalam Al-Qur'an kata mudah-mudahan ini adalah kata asa. Nih, asa itu artinya mudah-mudahan. Asa rabbukum. Mudah-mudahan Tuhan kamu. Asa itu artinya mudah-mudahan, Bang. Aduh, Terus? berat ini. Saya balik dulu kamera saya ya. Aduh, ini saya ini. Oke. Begini, Bang. Tapi kalau Anda berpikir secara normal, Al-Quran itu kan firman Tuhan, firman Allah. Bagaimana mungkin Allah menjanjikan mudah-mudahan Tuhanmu? Tuhan yang mana lagi, Bang? Itu Bu. Yang ngomong mudah-mudahan itu kan baru masih belum tafsir, Bang. Maksudnya gimana sih, Bang? Bingung ya? Bang, Al-Quran itu, banyak orang muslim mengatakan Al-Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan Kalamullah, kepada ya. manusia. Kalamullah, Bang, ya. Tetapi setelah saya mempelajari, Bang, tidak mungkin Bang, saya mau Al-Quran. nanya dulu, dijawab dong. Abang tahu kalamullah nggak? Kalamullah itu artinya kalamnya Allah. Apa itu contohnya Kalimat-kalimatnya kalam? Bisa dibuktikan Allah. nggak? Bukan kalimat, Abang. Kalam itu seperti nyawa. Oke, di situ dikatakan. Saya nanya dulu. Mudah-mudahan Tuhanmu, betul. Pakai logika dulu deh. Siapa yang ngomong Abang mudah-mudahan punya Tuhanmu? Abang punya nyawa nggak? Bang, kita jangan ngelantur, Bang, bahasa kita kemana-mana. Yang saya Kita harus tanya. pahami dari awal dulu, Abang, supaya pakai tafsir. Aduh, minum, Bang. Oh, sip. Mulai jantungnya mulai berdetak ya, Bang. Nyut. Bang Wahid, di situ ada Bang, saya kata-kata. nanya dulu. Setiap pertanyaan Abang saya jawab. Bang, kalamullah itu tidak bisa disemata-mata langsung ayat. Oke, jadi yang ngomong di situ siapa, Bang? Ini saya nanya dulu nih sebelum ini. Abang punya nyawa. Tunjukkan nyawa Abang di mana posisinya, bentuknya Oke, bagaimana. yang Anda maksud nyawa itu apa? Ya, nyawa itu hanya dibutuhkan dengan keyakinan aja, Bang. Seperti kita berdoa. Enggak, bukan seperti itu. Kalau dalam bahasa-bahasa Kristen, bukan nyawa. Di dalam agama Kristen, itu nefes. Nefes itu artinya nafas. Ya, setiap yang bernapas atau bernyawa. Iya, kalau Kristen nggak kenal istilah seperti itu. Terminologi Kristen itu nefes. Nefes itu bahasa Ibrani yang artinya nafas. Nafas. Nafas kita ini. Abab. Beda ya? Iya, kalau abab tuh Bang jigong, Bang. Gitu, Bang. Begini, maksud saya begini. Ketika Anda membaca Al-Quran, di situ dikatakan, mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang pertanyaan saya begini. Abang yang berkata itu siapa? Yang berkata adalah pengarang Al-Quran tersebut. Terus yang berkata siapa kalau bukan pengarang Al-Quran itu? Makanya itu butuh tafsir, butuh ketemu. Nah, ini jawaban inilah yang pertama kali saya masih ingat. Dulu saya ya, waktu belajar Al-Quran pertama kali, dulu saya itu sungguh-sungguh pengen belajar Al-Quran tuh, pengen ngerti betul. Dulu Abang sebentar. Bukan Muslim, saya nggak pernah jadi Muslim. Nggak pernah saya jadi Muslim. Tapi dulu saya itu punya keinginan untuk sungguh-sungguh belajar agama Islam. Waktu saya belajar sama Pak Ustadz, jawabannya begitu. Anda harus belajar tafsir, Anda harus belajar nahwu sorof, balaghah, mantek, bayan, wano, koprol, salto, ilmu kanuragan, kadijayaan, bertapa, macam-macam ilmunya. Akhirnya, saya tinggalin. Saya kalau dengerin kayak begini, saya cuma dengerin cerita-cerita heboh yang nggak jelas. Akhirnya saya baca sendiri Al-Quran. Saya baca, Bang, dari Al-Fatihah sampai Anas. Tuntas saya baca. Bahkan saya itu membacanya itu udah bolak-balik lebih dari 100 kali. 101 atau 100 kali. Saya tidak mendapatkan ayat di dalam Al-Quran
kalau kamu mau mengerti Al-Quran, kamu harus belajar nahwu shorof, mantek, balaghah, tafsir, nggak ada dalam Al-Quran itu. Semua itu karangan dan dusta ulama-ulama Islam. Yang saya temukan di dalam Al-Quran justru ayat yang berbunyi, jikalau kamu memiliki keraguan tentang apa yang diwahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu yang tertulis dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran, kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus baca tafsir Ibnu Katsir. Kamu harus baca ilmu nahwu shorof, balaghah. Nggak ada. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Nggak ada, Bang. Yang ada justru Anda diperintahkan untuk bertanya kepada ahli kitab. Anda bertanya kepada Injil, kepada Taurat. Itu yang ada. Makanya Bang, pesan saya kepada Anda, bedakan apa kata Al-Quran dan apa kata ulama. Al-Quran mengatakan mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni. Allah saja, janjinya aja mudah-mudahan. Tapi di dalam hadis Muhammad malah berkata, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia pasti masuk surga. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Bayangin. Ini sesuatu Bang, yang sebentar, Bang. Ini sesuatu yang sangat bertolak belakang, Bang. Saya mau nanya dikit boleh nggak? Silakan. Abang udah punya anak belum? Kok nanyanya malah kemana-mana nih orang ini? Pikir saya tadi mau nanya apa? Aduh, udah dibawa dulu Bang. Ini Anda nggak nyambung. Udah, saya buang-buang waktu ngomong sama Anda. Selamat malam, tidur di bawah sana. Aduh, ada saja. Kita udah serius-serius. Anda malah nanya, Anda udah punya anak belum? Anda udah punya istri belum? Anda mau nanyain apa? Yang kita bahas tuh dari tadi adalah mengenai pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Kalau Anda mengimani itu pernyataan Allah, sekalipun saya tidak mengimani itu Allah yang bilang. Itu orang yang nulis Al-Quran itu yang bilang. Di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, bertaubatlah kamu dengan taubat yang semurni-murninya. Taubatan nasuha. Sekalipun kamu sudah taubat nasuha, Allah tidak menjamin kamu masuk surga. Yang ada mudah-mudahan kamu diampuni. Sementara di dalam hadis Muhammad berkata, bukan berkata pertaubatan, dia berkata mengenai mengucapkan sesuatu, ya. Nih. Apa janji Muhammad? Bukan bertaubat, tetapi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Anda mau nyuri, mau berzina, masuk surga. Dengarkan ini. Terus-menerus ini saya putar biar kalian tahu. Dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Masuk surga. Bayangin, Allah saja di dalam Al-Quran, kalau memang itu benar Allah, menjanjikan kalau kamu taubat semurni-murninya, mudah-mudahan. Tetapi Muhammad, kalau kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, pasti masuk surga walaupun kau berzina, walaupun kau mencuri. Makanya saya bilang, kalau kamu sungguh-sungguh mendalami agama Islam, maka kamu pasti... Nanti kalau saya ngomong, nanti dibilang saya penistaan agama. Tapi memang kalau kamu sungguh-sungguh mendalami, pasti nanti akan goncang imanmu. Saya di sini memberitakan kebenaran kepada kalian. Jangan kalian bilang saya menista. Ya. Ayo, silakan. Sampaikan bantahan Anda, tunjukkan bahwasanya apa yang saya ucapkan itu salah. Ya. Oke, kita kasih naik ada Anas Mirna. Ya, Anas Mirna. Selamat malam, Bang. Halo. Muslim, Bang? Malam. Muslim. Silakan, Bang. Coba hilangin dulu, Bang, efeknya, Bang. Jangan kayak begitu. Silakan. Ya. Tunggu dulu ya. Ini gimana nanti dulu? Abang ada musik-musik, Bang. Musiknya di mana itu, Bang? Oh ya udah ini, udah ngejauh dari musiknya. Oke, coba Bang jangan silau-silau. Oke, belakangnya kalau bisa jangan ada sinar Bang, biar nggak silau. Kalau bisa justru Anda itu yang menghadap sinar, jangan saya yang menghadap sinar. Nah, oke. Saya tanya dulu nih Bang, Abang Muslim?
Ya, Muslim. Oke, mau menyampaikan apa Bang sama saya? Masalah yang dibahas itu tadi loh Bang, yang masalah firman Allah yang katanya mudah-mudahan itu. Sebentar Bang, saya tidak mau Anda nanti menjelek-jelekkan agama Islam. Saya mau benar-benar pasti Anda ini seorang Muslim. Bagaimana saya yakin bahwa Anda seorang Muslim Bang? Ya gimana? Maksudnya mau gimana ngeyakinin saya? Ya, Coba saya pasti bacakan Muslim, satu nggak ayat. mungkin saya Oke, bacakan satu ayat dalam Al-Quran. Oke, kalau mau ngeyakinin, mau ayat apa? Terserah Ayat pendek, yang abang hafal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah ini Muslim sah ya. Anda tadi mengatakan masalah janji Allah yang mudah-mudahan. Iya. Oke. Betul tidak bahwa janji Allah itu mudah-mudahan? Betul. Bagaimana Anda bisa mengikuti Allah Tuhan yang janjinya itu mudah-mudahan? Ibarat ini saya bantah dulu Bang ya. Silakan. Yang dibilang Allah mudah-mudahan itu kan jika kita melakukan kesalahan itu lagi. Tapi jika kita tidak melakukan kesalahan itu lagi, itu pasti kita seperti yang dia janjikan itu. Baik, saya kasih kamu Cuma perumpamaan. kalau misalkan kita bertobat yang sebenar-benarnya, terus janji Allah mudah-mudahan, ya itu pasti janjinya mudah-mudahan karena dia takut siapa tahu kan kita manusia ngelakuin kesalahan itu lagi kan, gimana ceritanya masa kita mau dimasukin surga? Anda tahu nggak Kalau yang kita dimaksud? ngelakuin Anda mengerti yang dimaksud taubat nasuha? Ya mengerti. Apa taubat nasuha? Apakah taubat nasuha itu akan melakukan lagi yang sama? Ya kita kan nggak tahu walaupun dia udah Itu taubat berarti nasuha, bukan taubat nasuha namanya. Baik, saya kasih itu umpama. tergantung dari manusianya, Oke, Bang. memang gini teman-teman ya. Tergantung dari manusianya. Sedikit Bang, biar saya masukkan poin saya. Karena memang orang Muslim ini kan mereka sering membenturkan kepalanya itu ke ubin. Jadi kalau misalnya dia agak lama mikirnya ya maklum. Gini, dengarkan ya Bang ya, gini. Kalau misalnya saya suruh Anda begini, Anas Mirna, bekerjalah kamu kepada saya dengan kerja yang sungguh-sungguh. Berangkat pagi jam 7, pulang jam 5, sungguh-sungguh kerja. Mudah-mudahan nanti kamu akhir bulan saya gaji. Mau nggak kamu kerja sama saya? Iya, saya paham. Kalau kamu, gini loh, kamu sudah saya bilang, kerja kamu yang semurni-murninya, berangkat pagi-pagi, pulang malam-malam, kerja sungguh-sungguh, mudah-mudahan akhir bulan kamu saya gaji, mudah-mudahan. Kamu mau kayak begitu? Mau? Mau? Ya mau lah. Mau, pantesan kamu jadi orang Islam. Iya. Saya tidak bilang Masalah pasti kayak loh. gini Bang, ya. Saya tidak bilang pasti, saya bilang mudah-mudahan saya gaji, Mau? Ya terus abang mau gaji nggak kalau Makanya Bang, kalau misalkan nggak memenuhi yang abang maksud, abang mau gaji nggak? Loh, Anda kan sudah saya katakan, kamu kerja yang murni-murni, kerja yang sungguh-sungguh. Kalau kamu udah kerja sungguh-sungguh, kerja murni-murni, mudah-mudahan kamu saya gaji, mau? Oke. Mau? Karena abang nggak bakal mau juga gaji orang yang misalkan ngelakuin kesalahan. Abang mau gaji orang yang ngelakuin kesalahan? Bukan itu janji saya. Aduh, susah bener nih orang janji saya. Kamu saya suruh kerja yang baik. Kamu saya suruh kerja yang sungguh-sungguh. Kamu saya suruh kerja yang murni. Kerja berangkat jam 7 pagi, pulang jam 5 sore, nggak boleh telat. Kalau kamu sudah kerja sungguh-sungguh, murni-murni, sempurna, mudah-mudahan kamu saya gaji. Mau kamu? Mau? Mau? Iya, pantesan kamu masih Islam ya. Kamu ya saya Iya, pantesan kamu masih jadi orang Islam ya, kayak gitulah. Mana sih Anda ini? Nalar Anda di mana sih? Nalar Anda di mana? Aduh. Gimana Anda ini? Berat sekali, berat. Oke, kita kasih naik ada Faisal. Mana tadi Faisal? Silakan Faisal. Ya, Muslim Bang. Muslim. Bang Faisal. Ya, Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Nah, kabur. Oke, baik teman-teman. Ini sudah 2 jam kita siaran ya teman-teman ya. Sudah 2 jam. Teman-teman kita iklan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian,
target kita untuk mendirikan rumah apologet itu sudah kita target bulan depan, teman-teman ya. Semoga bulan depan ini sudah beres, teman-teman. Bahkan saya sudah berbicara mengenai harganya. Begitu, teman-teman. Sekarang tinggal bagaimana saya memikirkan kekurangannya, teman-teman. Jadi, sekali lagi, teman-teman, kalau iklan kalian jangan kabur ya. Saya heran, kalau saya iklan pada hilang semua orang. Karena orang hanya mau menonton saja. Tapi, teman-teman, tidak masalah ya. Kita tetap terus-menerus menyuarakan ini, teman-teman. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, Iqra dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya.
Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar. Sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.